belajar walaupun kita di rumah saja. Untuk kelas 10 matematika wajib kita akan belajar mengenai trigonometri. Nah, pastikan sebelum kalian menonton video ini, kalian sudah makan, sudah minum, sudah cuci tangan, dan pastikan kita selalu menerapkan gaya hidup sehat agar kita semua tetap sehat. Nah, untuk setelah pembelajaran ini, kalian diberikan tugas, boleh mengumpulkan lewat aplikasi Google Class atau lewat WA atau lewat Messenger tersebut. Jadi, pastikan kalau ada yang belum dipahami untuk bertanya dan mengirimkan pertanyaan kepada Oke, sampai di sini video kita akan lihat pembelajaran selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi trigonometri, matematika wajib untuk kelas 10 MIPA. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh mengenai trigonometri, kita harus biasa mempelajari trigonometri. Misalnya di fisika kita belajar mengenai sinus, kosinus, dan tangen. Masih ingat? Nah, saat ini kita belum mau belajar lebih jauh tentang ini, tapi kita harus belajar dulu mengenai konsep dasar dari trigonometri, yaitu konsep kesebangunan. Apa ini kesebangunan? Sebangunan adalah dua bangun yang sudutnya harus sama besar. Nah, misalnya kita mempunyai sebuah segitiga siku-siku. Sebuah segitiga siku-siku. Panjang sisinya ini misalnya 3, ini 4. Nah, berapakah sisi miringnya? Untuk mencari sisi miring, kita biasanya menggunakan rumus atau teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Atau C sama dengan kuadratnya dihilangkan, jadi akar di sini. A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, C adalah sisi miring dari sebuah segitiga. A adalah sisi di depan sudut. B adalah sisi di samping sudut. Jadi ini B, ini A, ya ini C, sisi miringnya C. Nah, berapakah C? Jadi untuk mencari sisi miring, C sama dengan akar A kuadrat. A berapa? A sama dengan 3, berarti 3 kuadrat tambah B adalah 4 kuadrat, berarti C sama dengan akar 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3 9 tambah 4 kuadrat, 4 kali 4 16. C sama dengan akar 9 tambah 16 ya 25. C sama dengan akar dari 25 adalah 5. Jadi panjang sisi C adalah 5. Nah, bagaimana kalau kita memiliki sudut salah satu, misalnya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Sisi A, siku-siku di sini, jadi yang A 5, B 12. Nah, untuk mencari sisi miring kita menggunakan teorema Pitagoras. Jadi ketika kita menggunakan teorema Pitagoras, kita mendapatkan sisi miring adalah 13. Nah, sebelum kita lanjut mengenai kesebangunan, waktu SMP kita sering belajar mengenai kesebangunan. Nah, ini sudut-sudut dalam segitiga siku-siku yang biasanya keluar dalam setiap ujian nasional, biasa dihafal oleh setiap murid-murid SMP. Misalnya ini sisi A, sisi B, ini sisi C. Kalau sisi A 3, sisi B 4, sisi C-nya 5. Kalau sisi A-nya 5, sisi B 12, sisi C-nya 13. Ini juga 7, 24, 25, 8, 15, dan 17. Ini biasanya dihafal waktu kita SMP, kan banyak juga keluar waktu ujian nasional SMP. Nah, misalnya kita juga mempunyai sebuah segitiga siku-siku. Sebuah segitiga siku-siku, panjang sisinya 6, sisi B 8, dan C berapa C? Sebelum kita menggunakan teorema Pitagoras, kita perhatikan segitiga siku-siku yang ini dan segitiga siku-siku yang ini. Sisi A-nya 3,
B-nya 8, C-nya 5. 3 dan 6. 3 kali 2. 3 kali 2. 6. Jadi segitiga ini 2 kalinya segitiga ini. Jadi 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Berarti sisi miringnya tinggal 5 kali 2. 5 kali 2, 10. Nah, segitiga yang ini dan segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Nah, ini mengenai konsep kesebangunan. Berikutnya, kalau misalnya kita mempunyai suatu segitiga siku-siku 48, sisi B-nya 48, sisi A-nya 14, berapakah panjang sisi C? Atau sisi miringnya berapa? Nah, kita bisa membagi ini jadi ukuran yang lebih kecil. Kalau misalnya ini kan 14 pangkat 2 tambah 48 pangkat 2 DP hasil baru diakarkan, terus akan dapat hasilnya di sini. Hasilnya boleh hitung di rumah, boleh hitung masing-masing, hasilnya pasti 50. Boleh dicek lagi pakai rumus Pythagoras. Nah, untuk membuat kesebangunan dari segitiga ini, misalnya kita memiliki sebuah segitiga lagi. Segitiga siku-siku. Panjang sisi A-nya 7, panjang sisi B-nya 24. Nah, kita perhatikan yang ini, 14 bahagi 2 dapat 7. 48 bahagi 2 dapat 24. Berarti 50 bahagi 2 dapat ya 25. Jadi segitiga yang ini dan segitiga ini adalah dua segitiga yang sebangun. Misalnya satu contoh lagi. Sebuah segitiga siku-siku, panjang sisi A-nya 1, panjang sisi B-nya 2, dan panjang sisi C-nya berapa? C, misalnya kita hitung. C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. C sama dengan akar A 1 pangkat 2 tambah B 2 pangkat 2. C sama dengan akar 1 tambah 1 kali 1. 1 pangkat 2 kan 1. 1 kali 1, 1. Tambah 2 pangkat 2. 2 kali 2, 4. C sama dengan akar 5. Jadi di sini akar 5. Dan kita punya sebuah segitiga lagi. Segitiga siku-siku. Misalnya panjangnya sisi A misalnya 33, panjang sisi B-nya 66. Maka panjang dari sisi C-nya berapa? Berarti kita lihat kan ini segitiga yang ini kali dengan 33. 1 kali 33, 33. 2 kali 33, 66. Berarti yang sisi miringnya 33 kali akar 5. 33 akar 5. Segitiga ini dan segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Ini dan ini adalah segitiga sebangun. Segitiga ini dan segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari konsep dasar trigonometri yaitu kesebangunan, yang kedua kita belajar mengenai perbandingan sisi segitiga. Sisi segitiga. Perbandingan sisi segitiga. Misalnya kita mempunyai segitiga siku-siku. Panjang sisi ini 3, yang ini 4, yang ini 5, dan sembarang sisinya, sembarang sudutnya, sudut theta. Nah, kita mempunyai satu segitiga lagi yang sebangun dengan segitiga yang ini. Ini segitiga siku-siku, sudut theta. Nah, syarat dari dua segitiga yang sebangun adalah sudutnya harus sama besar. Yang ini sudut ini sama besar, sudut yang ini juga sama. Harus sama besar. Nah, misalkan kedua sudut ini adalah kedua sudut yang sama besar.
Nah, ini kan sudut theta. Di depan sudut theta ada sisi. Nah, di depan sudut theta ini, sisi yang ini kita namakan dengan sisi A. Jadi ini di depan sudut theta, di depan sudut dinamakan dengan sisi A. Ini sudut. Kemudian di sampingnya, di samping sudut dinamakan dengan sisi B. Sisi di samping sudut, sisi B. Sisi di depan sudut, sisi A. Sisi di samping sudut, sisi B. Dan sisi miring. Terus tahu tuh ini miring toh. Jadi ini sisi miring kita namakan dengan C. A, B, C. Jadi A sisi di depan sudut, B sisi di samping sudut, C adalah sisi miring. Nah, perbandingan sisi dari segitiga ini. Misalkan perbandingan untuk A per C. Ini segitiga yang ini sebangun dengan segitiga ini. Kalau ini di sini A, berarti di sini A berapa? 3. C 5. Sisi A berbanding sisi C sama dengan 3/5. Berikut B per C. B per C yang mana? Berarti B yang ini toh, B 4 per C 5. Baru sekarang kalau A per B berapa? A per B berapa? A per B berarti 3/4. Nah, kita lihat lagi, ada sebuah segitiga lagi yang sebangun dengan segitiga ini. Segitiga siku-siku yang mempunyai sudut theta. Sisi di depan sudutnya 33, di sini 44, di sini 55. Nah, kita lihat perbandingan dari segitiga ini, sisi-sisi dari segitiga yang ini. Pertama, untuk A per C, perbandingan sisi A per C. A 33, C sisi miringnya 55. 33/55 kita kecilkan. Bisa bahagi berapa? 33 bahagi 55. Boleh bahagi 11. 33 bahagi 11 dapat 3. 55 bahagi 11 dapat 55 bahagi 11 dapat 5. B per C. Sisi B-nya 44 per sisi miringnya 55. Kita kecilkan lagi. Kecilkan 44 bahagi 11 4. 55 bahagi 11 5. Baru berikut A per sisi B. Berapa? 33/44. 33/44 berapa? 33 bahagi 11 3. 44 bahagi 11 4. Kalau kita perhatikan lagi, perbandingan sisi segitiga yang ini dan yang ini adalah sama. A per C tetap dapat 3/5. B per C dapat 4/5. A per B 3/4, di sini juga 3/4. Walaupun besar sisi-sisinya berbeda. Ini disebabkan karena apa? Karena kedua segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Karena segitiga yang sebangun, perbandingan setiap sisi-sisinya sama. Dan konsep dari kesebangunan apa? Sudutnya harus sama. Karena besar sudutnya sama, perbandingan sudutnya sama besar karena perbandingannya sama karena sudutnya sama. Oleh karena itu, ada yang dinamakan dari perbandingan sisi-sisi di segitiga ini, ada yang akan dinamakan dengan sudut sin, cos, dan tangen. Sudut sinus, sudut kosinus, dan sudut tangen. Nah, kita akan mempelajari tentang sin, cos, dan tangen di pertemuan selanjutnya.